Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah berputar 3 kali, bola cahaya raksasa telah berubah menjadi warna kecubung. Listrik mengerikan yang berasal darinya, itu memiliki perasaan tembus cahaya dan membawa bau darah yang benar-benar kejam. Begitu bola cahaya dengan ukuran 1 meter berdenyut datang, Sima Xian tiba saja menyemburkan seteguk darah. Dalam semburan darahnya, Scarlet Dragon Armor-nya kemudian hancur berkeping-keping. Dengan suara keras, bagian atas tubuhnya yang penuh bekas luka mulai terlihat. Boom! Pejuang bumi yang mundur itu langsung dibombardir oleh bola cahaya energi Sima Xian yang penuh dengan tenaga dan berkemauan keras. Sepasang palunya hancur, dan segera, bola Sima Xian meninggalkan bekas di dadanya. Bang 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 bang. 12 ledakan berulang bergema, itu sama halnya seperti tembakan bergantian dari meriam ajaib. Di tengah 12 ledakan ini, tubuh pejuang bumi itu bergetar hebat. Tanpa satu ledakan suara pun, celah di tubuhnya menyebar, dan bahkan lebih masif saat retakan berlipat ganda muncul. Pada saat ledakan terakhir, tubuh pejuang bumi itu sudah hancur berkeping-keping, penjaga itu bahkan tidak mampu mengucapkan satu kata kesetiaan kepada tuannya, dan berubah menjadi ledakan cahaya kuning di Eternal Melody yang ada di dada CR. Sima, teriak kelompoknya. Seketika pejuang bumi itu hancur, Sima Xian runtuh juga, dan jatuh ke tanah dengan kejutan besar di bawah CR. Bagian atas tubuhnya penuh luka berdarah, dan berubah menjadi lelaki berdarah begitu mode berserknya berakhir. 2 kilatan cahaya mendarat di tubuh Sima Xian hampir bersamaan, itu datang dari perlindungan suci Duan Yi dan Zhang Fangfang. Segera setelah keduanya merilis mantra instan ini, mereka segera mulai melantunkan mantra penyembuhan pada skala yang lebih tinggi. Han Yu datang ke sisi Sima Xian, lalu melepaskan tungku spiritual cahaya berkah untuk membantu semua orang yang hadir, yang saat ini sedang memulihkan energi spiritual mereka. Lin Xin melangkah maju, kemudian memegang tubuh Sima Xian yang jatuh, dan meletakkan pil ke mulutnya sebelum memeriksa lukanya. Bersandar di dada Lin Xin, dada Sima Xian bergerak dengan ganas saat darah terus mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Tetapi meskipun penuh darah, dia memiliki senyum di wajahnya. Aku berhasil wakil kapten, aku akan meninggalkan sisanya padamu. Kemungkinan besar domain selanjutnya adalah pusat kekuatan besar elemen angin. Hati-hati, tepat sebelumnya, lawan ini kekuatannya dipegang dengan elemen alam, kita harus bangkit bos, ucap si botak dengan terbata-bata. Seolah-olah ini adalah kata-kata terakhirnya, Sima Xian mengucapkan kata-kata ini saat tubuhnya gemetaran. Secara kebetulan, mantra tingkat tinggi Zhang Fangfang dan Duan Yi selesai berturut-turut tepat setelah itu, dan menyembuhkan tubuhnya yang memar. Memar-memar di permukaan tubuhnya sembuh dengan mudah, tetapi luka dalamnya tidak mudah untuk disembuhkan. CR berlutut di depan Sima Xian, dan dengan kuat mengerutkan bibirnya untuk mencegah air matanya mengalir turun. Dia sekarang adalah pemimpin seluruh tim, dan karena itu, dia harus tetap kuat. Terima kasih Sima, balas CR. Seluruh tubuh Sima Xian bergetar, dan perlahan-lahan memasuki keadaan tenang dari sihir penyembuhan, tetapi sementara itu, kekuatan vitalnya menjadi semakin redup. Wang Yuan meraih bahu Lin Xin, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana keadaanmu? Tanya Wang Yuan. Lin Xin menggertakkan giginya dengan erat, dan tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan Wang Yuan, kemudian ia mengeluarkan pil lain untuk dituangkan ke mulut Sima Xian. Saat ini, Sima Xian sudah tidak sadarkan diri, dan tidak bisa menelannya sendiri. Lin Xin melangkah lebih jauh dengan mendorong mulutnya ke Sima untuk membantunya menelan pil. Di bawah pengaruh tungku spiritual cahaya berkah Han Yu, dan penggunaan mantra penyembuhan yang hampir bersamaan dari Duan Yi dan Zhang Fangfang, itu masih butuh setengah jam untuk membuat wajah Lin Xin menjadi sedikit lebih santai. Bagaimana keadaanmu? Wang Yuan bertanya dengan tergesa-gesa. Lin Xin menarik napas dalam-dalam saat dia menjawab. Si botak kami sangat ulet, dan akhirnya berhasil melewati hidup. Tendangan balik dari tungku spiritualnya, keadaan mengamuk, dan penggunaan kemampuan sakrifis yang didukung oleh Armored Scarlet Dragon-nya dari tingkat epik. Kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah peralatan epik bisa pecah seperti itu?
Tapi meski begitu, itu hampir menghabiskan nyawanya. Organ internalnya mulai hancur dan membusuk. Tetapi pil aku dan penyembuhan saudara-saudara yang lain membuat mereka tetap hidup dengan seutas benang. Setidaknya, sekarang hidupnya stabil dan tidak berisiko lagi. Sial, sungguh merugi. Mengapa aku harus melakukan kontak dengan bibir tebal orang ini, sungguh kerugian yang tak tertandingi. Ucap Lin Xin. Suasana tegang akhirnya menjadi santai setelah Lin Xin mengucapkan beberapa kata ini. Selain CR, seluruh kelompok memancarkan senyumnya. Pada masa-masa normal, mereka mungkin akan tertawa gembira, tetapi saat ini, mereka hanya dipenuhi dengan perasaan yang berat. Ini hanya ujian dari paruh pertama lantai 5, dan mereka sudah kehilangan Chen Ying-er dan Sima Xian. Karena tes berikut hanya akan semakin sulit, apakah mereka benar-benar berhasil mencapai lantai 7, yang merupakan lantai terakhir. Meskipun Sima Xian telah menaklukkan pejuang bumi sendirian, itu setelah menggunakan pil penambah spiritual gabungan, karena itu membuat semua orang jatuh ke dalam keadaan lemah. Meskipun terus ditingkatkan oleh Lin Xin, yang membuat serangan balik jauh lebih lemah daripada sebelumnya setelah menambahkan banyak bahan, mereka berada di tengah-tengah pertempuran terus-menerus, bahkan membuat tungku api ritual berkah cahaya tidak cukup untuk mengembalikan mereka ke keadaan optimalnya. Meskipun CR khawatir, dia jelas tidak bisa terus maju secepatnya, jika melanjutkannya, mereka akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat yang dapat menggunakan domain, untuk melawan siapapun mereka, itu hanya bisa memiliki kesempatan dengan menggunakan pil spiritual gabungan jika mengingat keadaan tim saat ini. Kalian bisa beristirahat di sini. Setelah keadaan kita yang lemah berakhir, kita akan terus maju, ucap CR. Mencapai titik ini, CR dengan hati-hati melepaskan Long Hao Shen dari punggungnya, dan menempatkannya di tanah. Melihat wajahnya yang pucat dan tidak berdarah, tubuh CR tidak bisa menahan guncangan. Mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajahnya, air mata jatuh di luar kendalinya. Idiot, aku akan menghidupkanmu kembali apapun risikonya. Gumam CR. Waktu istirahat ini jauh lebih lama dari yang sebelumnya. Di bawah upaya bersama Lin Xin, Zhang Fangfang, Han Yu, dan Duan Yi, tubuh Sima Xian akhirnya stabil, dan setidaknya itu dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Pada saat seperti inilah efek dari pil pelatihan hutan boa menjadi terlihat. Dibandingkan dengan kelompok-kelompok kekuatan lain dari panggilan yang sama pada tingkat yang sama, energi spiritual eksternal mereka yang kuat, itu membuat perlawanan mereka terhadap efek samping dari pil spiritual gabungan jauh lebih baik daripada kelompok-kelompok kekuatan biasa. Ini adalah sesuatu yang harus dilihat Duan Yi dengan sangat jelas. Setelah kira-kira 8 jam, kelompok CR sudah pulih sebagian besar, terlepas dari keadaan Duan Yi yang melemah yang masih bertahan. Di bawah kondisi ini, dia tidak akan bisa minum pil spiritual gabungan lainnya, jadi, bahkan jika dia memohon berulang kali, CR malah memutuskan untuk membuatnya tetap tinggal dan merawat Sima Xian. Teman-teman, apakah pil spiritual gabungan sudah dipersiapkan? CR bertanya dengan tegas. Lin Xin, apakah kamu memiliki lebih banyak cadangan pil spiritual gabungan? Tanya CR. Lin Xin mengangguk. Aku punya 1 botol, jika menambahkannya 1 pil untuk semua orang, kita masih bisa pergi untuk 2 pertempuran lagi, jawab Lin Xin. CR mengerutkan alisnya, dan mengangguk pelan. Setelah kurang dari sehari, mereka telah berhasil melakukan ujian di lantai ketiga dan keempat, dan baru setengah dari ujian di lantai kelima. Tetapi menara keabadian ini memiliki total 7 lantai. Karena lantai 5 sudah memiliki penjaga suci yang kuat untuk mengaktifkan domain, bagaimana dengan lantai 6 dan 7 selanjutnya? Saat ini, semua orang memiliki ekspresi wajah yang sangat suram. Meskipun mereka tidak mau memikirkannya, mereka samar-samar menyadari, bahwa pendakian terakhir di lantai 7 mungkin akan sangat sulit. Tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengungkapkan fakta-fakta ini, apalagi percaya kepada mereka. Tidak peduli dengan apapun, mereka akan berusaha keras untuk memperjuangkan waktu, dan memperjuangkan kesempatan untuk menghidupkan Long Hao Shen. Menara keabadian ini adalah satu-satunya harapan mereka di luar sana. CR menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, ujian lain sedang menunggu kita setelah ini. Selanjutnya, kita harus menghadapi penyihir elemen angin yang mengendalikan domain angin. Kekuatan terbesar mage angin adalah dalam kecepatannya.
Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang domain lawan terlebih dahulu, tetapi aku akan bertanggung jawab atas serangan tersebut, sementara semua orang mendukung aku melalui pil spiritual gabungan. Kita harus mengalahkan lawan dalam waktu singkat, dan jangan biarkan dia mengerahkan serangan terhebatnya. Ucap CR. Saat berbicara di sana, dia sudah menempatkan Long Hao Shen di punggungnya, dan mengikatnya erat dengan rantai. CR. Wang Yuan tiba-tiba memanggil namanya. Ya, CR menatapnya dengan bingung. Wang Yuan dengan tegas menatap wajahnya. Biarkan aku yang melakukan tugas ini, ucap Wang Yuan menyarankan. Tidak mungkin. Balas CR menolak sarannya tanpa berpikir sedikit pun. Tepat sebelumnya, Sima Xian harus berusaha keras dengan nyawanya yang dipertaruhkan, dan hampir mati dalam pertempuran. Bagaimana dengan dia yang sebagai kapten sementara, membiarkan rekan-rekannya mengambil risiko seperti itu? Selain itu, di dalam tim yang paling kuat adalah dia. Wang Yuan meraih bahu CR, dan menghadap wajahnya. CR, dengarkan aku. Kami adalah tim, dan menghidupkan kembali kapten, itu sama sekali bukan urusan kamu sendiri. Ying Er dan Sima sudah memberikan pukulan terbaik mereka, jadi yang berikutnya adalah aku. Aku yakin aku akan berhasil, karena atribut spasial adalah counter alami untuk elemen angin. Selain itu, sama seperti orang lain, aku memiliki gerakan rahasia sendiri, dan itu yang membuat aku sangat yakin. Ucap Wang Yuan untuk meyakinkan CR. CR masih menggelengkan kepalanya. Yuan, aku tahu kamu punya niat baik, tapi aku punya peluang lebih besar darimu, balk CR. Wang Yuan tiba-tiba memberikan respons emosional. Aku tahu bahwa kamu memiliki peluang lebih besar daripada aku, tetapi apakah kamu yakin bisa tetap tidak terluka saat mengalahkan musuh? Tidak, kamu tidak bisa. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu harus menggunakan 7 seni dewa kematian untuk menaklukkan penyihir yang mengendalikan domain, tetapi kamu telah menggunakannya sekali dalam 12 jam terakhir. Jika menggunakannya sekali lagi, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan reaksi yang mengerikan. Jangan lupa juga, bahwa ini bukan ujian terakhir yang akan kita hadapi. Kami masih memiliki lantai 6 dan 7 yang muncul setelah itu. Kamu mungkin yang terkuat dari kami, tetapi ini lebih merupakan alasan bagi kamu untuk mempertahankan kekuatan kamu, dan untuk menghadapi yang akan terjadi selanjutnya. Untuk melawan musuh yang lebih kuat, kami hanya bisa mengandalkanmu. Bisakah kamu dilemahkan oleh serangan pada saat itu? Aku tidak bertindak karena dorongan buta, dan tentu saja percaya diri karena aku berani menuntut untuk menggantikan kamu. Biarkan aku pergi. Bos telah melakukan begitu banyak untuk kami, paling tidak, yang ingin aku lakukan adalah bisa melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk menghidupkannya kembali. Jika kita berakhir dengan kegagalan, kalau tidak, aku akan dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupku, ucap Wang Yuan. Mata Cailer memerah tanpa sadar. Yuan, kamu, balas CR. Pada suatu titik, Zhang Fangfang telah bergabung dengan sisi Wang Yuan. CR, biarkan saja dia pergi. Aku percaya, bahwa Yuan mampu melakukannya. Demi kemajuan, kita harus membuat konsesi, dan kekuatanmu akan dibutuhkan pada rintangan yang paling menantang, ucap Zhang Fangfang. Wang Yuan menunjukkan senyum tipis, dan merentangkan lengannya untuk memberikan pelukan erat kepada CR, sebelum berbalik dan memimpin untuk masuk lebih dalam ke lantai 5 Tower of Eternity. Zhang Fangfang segera mengikutinya, kemudian CR, Lin Xin, dan Han Yu tepat di belakangnya. Pada titik ini, hanya 5 anggota tim yang tersisa, yang semuanya memiliki pil peningkat spiritual gabungan di tangan mereka. Tanpa ragu, semua ujian mulai dari lantai 5 ini, semuanya diisi oleh pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Setelah datang ke sini tanpa mencapai tingkat ke-8 kultivasu, mereka sudah tidak memiliki upaya untuk meluangkan waktu. Melanjutkan setiap langkah ke depan pasti, itu akan membutuhkan biaya besar. Dan bahkan jika mereka gagal, mereka harus terus maju, sehingga Long Hao Shen mungkin memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Saat gelombang cahaya terang dilepaskan dengan ringan, udara di sekitarnya tiba-tiba meningkat setelah mereka berjalan 50 meter ke depan. Angin berfluktuasi bebas di aula sambil bergerak naik dan turun, dan cahaya hijau redup melintas ke segala arah. Wang Yuan memasukkan pil penguat spiritual gabungan ke dalam mulutnya tanpa ragu, dan begitu juga yang lainnya.
Mereka berlima menjadi satu dalam sepersekian detik, dan membentuk formasi yang sama sekali baru. Namun, setelah meminum pil itu, Wang Yuanyuan masih tidak mengeluarkan senjatanya yang menakutkan, dan hanya berfokus pada perisai jiwa dewa raksasa besarnya. Langkah kakinya sangat mantap, dan membiarkan energi spiritual yang diperoleh dari rekan-rekannya berintegrasi dengan miliknya. Permukaan kulitnya mulai membubarkan beberapa cahaya perak, dan kedua matanya tampak sangat cerah. Aura berdarah yang kental keluar dari prajurit wanita yang kuat dan tegar ini, dan itu menyebabkan udara di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Udara di sekitar Wang Yuanyuan berubah ilusi, ini semua terjadi karena esensi dari elemen spasialnya. Alasan mengapa mereka menggunakan pil penambah spiritual gabungan sebelumnya adalah, bahwa musuh sangat mungkin merupakan jenis penyihir angin tercepat. Seperti yang diharapkan, interior Tower of Eternity mematuhi aturannya sendiri. Saat pilar cahaya hijau muncul dari kejauhan, kerangka hijau tipis muncul di garis pandang kelompok. Dalam sapuan tipis cahaya hijau, langit tiba-tiba menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual, dan seolah-olah menandakan kedatangan musim semi. Angin musim semi datang menyapu, tetapi di tengah-tengah perasaan ini, gelombang bila angin hijau mengembun di bagian terakhir dari lantai 5 Tower of Eternity. Dalam sekejap, berjuta-juta pedang angin berangsur-angsur terbentuk. Apakah ini domain atau mantra? Untuk sesaat, semua orang dalam kelompok berbagi pemikiran yang sama. Hanya Wang Yuanyuan yang berdiri di barisan depan, yang terlihat sepertinya dia bahkan tidak menaruh mata angin di matanya, dan hanya memfokuskan pandangannya pada gigantic Divine Soul Shield miliknya. 4 kristal perak berada di gudang raksasa, dan menyebarkan gelombang atribut spasial yang intens. Sambil melihat dengan tekadnya yang kuat, dia dengan cepat mengambil kristal perak lain dan menanamkannya di lubang kelima perisai. Dengan mudah kristal ini dimasukkan ke dalam perisai, cahaya perak yang kuat tiba-tiba naik dari perisai itu, dan membawa energi spiritual spasial yang dilepaskan dari tubuh Wang Yuanyuan untuk menghasilkan fluktuasi seperti api yang sengit. Sebuah kabut berwarna perak dengan cepat naik ke tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuh Wang Yuanyuan yang dulu diselimuti cahaya perak, itu berangsur-angsur terpelintir saat dia berdiri. Divine Soul Shield masih berwarna perak, tetapi 5 kristal perak yang tergabung di dalamnya itu, semuanya menunjukkan kilau berwarna oranye. Dengan kata lain, Divine Soul Shield ini telah memulai proses memasuki tingkat epik. Wang Yuanyuan tidak berhenti pada hal itu, dan dengan cepat bertahtakan permata keenam pada gilirannya. Bang! Kilatan perak yang mengerikan bergema, itu seperti kaleng mesiu yang menyala di saat ledakannya. Dan pada saat ini, serangan pertama penyihir elemen angin itu juga menjangkaunya. Bila angin yang beraneka ragam membawa suara yang menusuk telinga, yang ditembakkan dari segala arah dan menuju 5 orang dari Bright Glimmer of Hope. Setiap bila angin memiliki kilap logam, seperti halnya senjata fisik dengan energi spiritual yang melekat, yang tampaknya dapat memotong semuanya. Tetapi serangan-serangan ini bertemu pancaran perak yang memanjang seperti gunung berapi. Energi spiritual spasial perak yang dalam itu berubah menjadi naga perak dalam sepersekian detik, kemudian membungkus kelompok Wang Yuanyuan, dan melilitnya dengan cepat. Semua proyeksi pedang hijau meleleh seketika, saat melakukan kontak langsung dengan naga perak yang mengeluarkan beberapa riak di sekitar. Kerangka hijau yang jauh menunjukkan sedikit kejutan. Penjaga suci yang kuat ini diberkati dengan jiwa pusat kekuatan besar, dan dia juga tidak bisa mengingat jika pernah bertemu lawan seperti itu. Namun, serangan sebelumnya hanyalah awal. Mengangkat tombak hijaunya, dia berteriak ringan. Swift Wind. Kata-kata belaka ini mengubah seluruh ruang menjadi hijau. Berkilau dalam warna hijau, seluruh bagian terakhir dari lantai 5 Tower of Eternity berubah menjadi pusaran air raksasa tanpa celah, dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah domainnya, domain elemen angin dengan kemampuan ofensif yang hebat. Mungkin kekuatan ledakan seorang penyihir angin tidak mencapai penyihir api, tetapi kecepatan mereka dan durasi serangan mereka tidak ada jalan keluar di bawah ini. Setelah musuh merilis domainnya, api perak di sekitar tubuh Wang Yuanyuan mulai bergetar dengan hebat. Orang bisa dengan jelas melihat mereka berubah menjadi lapisan demi lapisan cahaya perak, dan itu tampak hampir runtuh. Saat ini, 4 orang di belakang Wang Yuanyuan semuanya memiliki penampilan yang sama sekali baru. Meskipun mereka menduga bahwa lawan berikutnya akan sangat kuat, kekuatan penyihir angin ini benar-benar melampaui semua harapan mereka.
Pengguna domain kedua ini jelas melampaui prajurit bumi sebelumnya dengan kekuatan ofensif, dan kemampuan mengendalikan domain. Lebih jauh lagi, di saat domain pejuang bumi hanya mendukung, domain mage angin ini mampu meluncurkan serangan terarah yang kuat. Pada budidaya tingkat ke-9, domain ini akan dapat mencapai tingkat kekuatan mantra terlarang jika diberikan sedikit waktu. Bagaimana bisa Wang Yuanyuan melawannya di depan serangan yang kuat? Penyebabnya adalah pil penguat spiritual gabungan, itu yang membuat keterampilannya untuk sementara waktu dapat bertahan dari musuh. Tetapi di bawah efek pil ini, dia tidak dapat menggunakan tungku spiritual dari gerbang spasial. Tidak ada yang bisa memikirkan caranya dia bisa menaklukkan musuh dalam keadaan seperti itu. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat orang lain dari ekspresinya. Bagaimana perasaan Wang Yuanyuan saat ini? Matanya penuh tekad, dan tidak melihat musuh yang jauh, tetapi hanya melihat pada Divine Soul Shield di tangannya. Silver Coiling Dragon yang paling kuat dengan cepat tersebar saat dia memegang kristal spasial terakhir di tangannya, dan perlahan-lahan menempatkannya ke rongga terakhir dari Divine Soul Shield. Saat ini, matanya dipenuhi sampai penuh dengan tekad. Dia juga bisa melakukan apa yang Sima Xian lakukan, dan itu satu-satunya pemikirannya saat ini. Mungkin di mata rekan-rekannya, tingkat epiknya yang ditingkatkan dari Bloodstorm, adalah senjata yang paling kuat, tetapi hanya dia yang tahu, bahwa sebenarnya aset paling kuat yang dia miliki masih berupa Divine Soul Shield. Namun, persyaratannya adalah menggunakan energi spiritual yang begitu tinggi, dan tekanan pada dirinya yang jauh lebih besar dari Bloodstorm, dan dia tidak benar-benar memanfaatkan kemampuan paling kuat yang melekat pada Divine Soul Shield. Dengan kultivasinya saat ini, paling banyak dia bisa mempertahankan untuk pertempuran singkat pada penggunaan 5 permata yang tertanam, dan permata spasial ke-6 sudah pada batasnya setelah pil penguat spiritual gabungan. Divine Soul Shield memiliki total 7 rongga permata, tetapi yang ke-7 dan 6 itu sama sekali berbeda. Setelah rongga ke-6 permata, Divine Soul Shield hanyalah sebuah senjata. Tapi yang ke-7 ini membuatnya menjadi sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Kaki kirinya melangkah maju, dan Wang Yuanyuan tiba-tiba menjulurkan dadanya, kemudian melepaskan energi spiritual unsur spasial yang intens, dan menyebabkan naga perak yang runtuh mendapatkan banyak substansi. Segera melemparkan pandangannya yang keras kepala kepada musuh yang jauh, dan kemudian dia melihat ke arah si penyihir angin. Bang! Cahaya perak yang kuat ditembakkan seperti berjuta panah perak yang tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Yuanyuan. Halasi perak mengerikan yang mengelilinginya, itu langsung mencapai klimaksnya, terutama di sekitar dadanya. Wow! Spirit Blast! Wang Yuanyuan memanfaatkan kemampuan memperkuat pejuang yang kuat ini. Dalam beberapa hal, Spirit Blast adalah sumbu untuk energi spiritual internalnya, yang secara instan menyebabkan penyalaannya, dan memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan tempur yang bahkan hebat dalam durasi yang singkat, dan itu sangat mirip dengan efek dari kemampuan pengorbanan kesatria. Sementara itu, Wang Yuanyuan secara perlahan mengangkat Divine Soul Shield-nya, dan melafalkan mantra dengan suara yang haus darah, "Perisai Maha Kuasa, tolong beri aku kekuatan sebenarnya dari darah jiwa ilahi," ucap Wang Yuanyuan. Sementara itu, Wang Yuanyuan mengambil tangan kirinya, kemudian mengetuk tangannya ke dadanya. Segera, dia meludahkan seteguk darah dan menyemburkannya ke seluruh Divine Soul Shield, dan kemudian kristal spasial di tangan kirinya dengan cepat berhasil masuk ke rongga terakhir dari Divine Soul Shield. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.